Oke ya, jadi di sini kita sedang ada kasus ya, suspensi depannya itu sangat keras, bantingannya itu untuk di motor Vario ini nggak enak. Lalu kata ownernya itu, temuannya itu adalah shocknya itu baru diganti oli ya. Shocknya itu baru diganti oli dan temuannya itu analisanya itu terlalu keras. Lalu kalau ngelihat analisanya itu terlalu keras itu mungkin bisa jadi olinya itu terlalu banyak atau terlalu banyak si olinya. Untuk Vario 125 ini Vario 115 ini spesifikasinya itu adalah di Google, kita harus lihat dulu spesifikasinya itu adalah 75 ml per tabung shock. Jadi setiap tabung shock ini harus dimasukin oli sebesar 75 ml. Dan tadi ketika kita sudah oli yang lamanya dimasukin ke tabung, maka temuannya itu adalah olinya itu sudah di atas 100 ml. Kita menggunakan glass tucker ya guys. Oke. Jadi itu yang mengakibatkan si shock breakernya itu karena terlalu banyak oli sehingga menyebabkan suspensinya itu menjadi keras. Oke, sekarang mungkin kita masukin ulang olinya, lalu kita sesuaikan lagi sesuai takaran pada spesifikasi untuk motor Vario 115 ini. Oke, step selanjutnya kita masukin olinya itu sebesar 75 ml di setiap tabung shocknya. Udah cukup ya. Cukup. Lalu kita lap sisa-sisa olinya. Setelah itu kita masukin si spring dalamnya ini. Ingat, spring dalam ini tidak boleh terbalik. Posisi yang rapatnya itu di bagian bawah, sedangkan yang renggang springnya ini itu berada di bagian atas. Jadi masuknya yang renggang di bawah, yang space-nya itu lebih besar dari yang bawah itu di atas ya, yang space-nya lebih besar. Oke, sudah. Lalu step selanjutnya kita masukkan penutup atasnya. Oke, di sini bisa dicek. Di sini itu ada o-ringnya, bisa dilihat kondisi o-ringnya itu seperti apa ya. Kondisi o-ringnya apakah masih bagus atau sudah rusak. Kalau sudah rusak, di situ akan menimbulkan potensi kebocoran. Dan sebaiknya seal ini pun kalau bongkar ini harusnya itu diganti juga, cuman di sini kita hanya ingin mengurangi oli shocknya saja, sealnya tidak ada kebocoran. Langsung kita masukkan si penutup atasnya, lalu toolsnya itu kita menggunakan tracker tools untuk membuka shock breaker bagian depan sepeda motor. Oke, sudah. Lalu ini ada bagian penguncinya, yang pengunci ke tabungnya. Lalu di atasnya itu bagian untuk pendorong si penutup shock, tutupnya shock itu sendiri. Oke, caranya cukup ditahan, sudah dikunci, lalu ini ditekan sampai
si snap-ringnya itu bisa masuk ke dalam kunciannya itu. Snap-ringnya bisa masuk. Snap-ringnya kita masukkan. Untuk snap ring shocknya itu sendiri, snap ringnya itu seperti ini ya guys. Snap ringnya dimasukkan. Kalau bisa pakai tangan, kalau perlu bantuan tus bisa ya, pakai obeng min yang udah rata, lalu ditusuk pakai obeng min. Oke, langsung bisa juga pakai tangan, langsung masuk. Ini pastikan si penguncinya itu masuk ke dalam ke rumah snap ringnya ya. Pastikan. Oke, lalu kalau misalnya sudah dipastikan masuk, ini kita kendorkan. Setelah dikendorkan, pastikan penguncinya itu rata, sudah masuknya itu bagus ya guys. Contohnya seperti ini. Oke. Sudah, lalu kita tes apakah semakin empuk sama yang tadi atau tidak. Ternyata dia sekarang lebih empuk ya guys. Karena tadi awalnya itu tidak sesuai spesifikasi. Tadi itu awalnya itu bisa 100 ml, yang seharusnya itu 75 ml. Itu pemasangan shock, pengisian polyshock seperti itu.